Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, dan di sini kita lanjut pembahasan soal matematika STIS 2013-2014 nomor 11 ya teman-teman. Jadi soalnya adalah daerah A, B, dan C beririsan. Ini adalah soal himpunan ya teman-teman. Nah, pertanyaan di bawah ini yang benar adalah, kita perhatikan gambarnya, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yuk kita perhatikan opsinya teman-teman. Sebagian A adalah juga E. Ini A dan E di sini. Enggak ya teman-teman, seharusnya sebagian A adalah E-nya pasti ada di bagian A ini teman-teman, bulatan si A ini. Jadi yang ini salah. Kemudian yang B, semua F juga B. Semua F kita perhatikannya F dan B di sini. Semua F juga B. Tidak ya teman-teman, karena F dan B itu letaknya beda. Kemudian yang C, sebagian C adalah D. Kita perhatikan yang C di sini, yang D di sini. C dan D itu tidak dalam satu lingkaran, maka dia bukan jawaban yang benar. Kemudian yang D, semua G juga C. Di sini G, di sini C. Ya benar ya teman-teman. Semua G juga C, karena C ada C di sini adalah himpunannya F, G, dan E ya teman-teman. Maka ini benar. Kemudian kita perhatikan opsi E. Semua E adalah A. Semua E adalah A. Enggak ya teman-teman. Harusnya kalau semua E adalah A, E ada di sini teman-teman. Maka ini jawaban yang benar adalah opsi D. Nah, kita lanjut soal nomor 12. Diketahui ini soal himpunan ya teman-teman. 20% murid tidak suka makan sayuran. Berarti dapat kita tuliskan 20% tidak suka sayuran, TSS ya teman-teman. Sayuran dan buah, TSSB. Berarti ini yang di luar dari diagram itu ya teman-teman. Kemudian 40% murid suka sayuran. 40% suka sayur ya teman-teman. Kemudian jika jumlah murid dalam taman tersebut adalah 45, kita misalkan dalam N ya teman-teman, himpunan semestanya 45, dan yang suka makan buah dan sayur, suka buah dan sayur, ini pasti irisannya ya teman-teman, 5. Nah, jadi yang ditanya adalah murid yang suka makan buah. Kalau kita gambarkan dalam diagram pennya itu seperti ini ya teman-teman. Ini kita ibaratkan buah, ini kita ibaratkan sayur. Dan kita kasih kayak garis gini teman-teman, kotak. Di sini adalah himpunan semestanya 45. Nah, ini udah kita ketahui himpunan semestanya. Kemudian suka buah dan sayur itu irisan. Irisannya itu letaknya di sini teman-teman. Udah, kemudian di sini 20% tidak suka sayur dan buah. Tidak suka sayur dan buah berarti dia ada di luar sini teman-teman. Kita cari ya, 20% itu 20/100 dikali 45, himpunan semestanya teman-teman. Ini ke masing-masing kita bagi 10. Ini juga 45 dibagi 5 hasilnya 9. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dibagi 2 1. Jadi jawabannya 9. Tidak suka sayur dan buah. Ini tidak suka sayur dan buah. Itu ada 9 ya teman-teman. Kemudian 40% suka sayur. Suka sayur berarti di sini. Berarti 40 kita cari ya teman-teman. 40/100 dikali 45, himpunan semestanya masing-masing dibagi 10. Kemudian ini juga kita bagi 5 hasilnya 9, bagi 5 hasilnya 2. Ini 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 9 hasilnya 18. 18 ini yang suka sayur, suka sayur. Nah, jadi suka sayur di sini 18, tapi ingat, suka sayur total keseluruhan itu ada 18. Makanya suka sayur saja. Suka sayur saja itu 18 dikurangi irisannya. Irisannya berapa teman-teman? Irisannya suka buah dan sayur itu 5. 18 dikurang 5 itu adalah 13. Maka di sini jawabannya 13 ya teman-teman. Yang suka sayur saja 13. Tapi yang kalau ditanya suka sayur, 13 tambah 5 itu 18 ini ya teman-teman. Kemudian yang ditanya adalah yang suka makan buah. Nah, makan buah berarti ini. Kita mau cari ini tambah ini nanti teman-teman. Kita misalkan dalam B. Jadi kita cari ya teman-teman, 45 himpunan semestanya kita kurangi dengan B ditambah 5 ditambah 13 ditambah 9. Nah, sama dengan kita peroleh 45 dikurangi B ditambah 5 tambah 13 itu 18 ditambah 9 itu 27. Kemudian kita kurangi 45 dikurangi B dikurangi 27. Karena kita mau cari B-nya, B-nya kita bisa pindah kemari, jadi B sama dengan 45 dikurang 27. B sama dengan 45 dikurang 27 itu 18. Nah, ini yang suka buah saja itu 18. Buah saja ya teman-teman. Pertanyaannya yang suka makan buah adalah 18 tambah 5.
suka makan buah sama dengan 18 kita tambahkan dengan irisan yang suka buah dengan sayur. 18 tambah 5 itu jawabannya adalah 23. Maka jawaban yang benar adalah opsi D ya teman-teman, 23. Oke, mari kita kerjakan soal nomor 13 USM STIS 2013-2014. Soalnya adalah sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter. Kita bisa misalkan itu H ya teman-teman, H0. Ketinggian awalnya 10 meter. Kemudian memantul. Jadi setelah bolanya dijatuhkan dari ketinggian 10 meter, dia memantul 3/4 kali tinggi sebelumnya. Dapat kita misalkan 3/4 itu dalam 3-nya sebagai A dan 4-nya sebagai B. Nah, ini yang ditanya adalah jumlah seluruh lintasan bola. Jadi yang ditanya jumlah seluruh lintasan bola dari bola itu dipantulkan dari ketinggian 10 meter, kemudian memantul 3/4 kali sampai dia berhenti, itu berapa? Nah, itu ada rumus cepatnya ya teman-teman. Jadi yang ditanya jumlah seluruh lintasan bola itu kita misalkan S tak hingga. Kemudian di sini ada H0 dalam kurung B ditambah A per B dikurang A. Nah, jadi kita tinggal substitusikan aja teman-teman. Jadi jumlah seluruh panjang lintasannya itu S tidak hingga, yaitu H0-nya itu adalah 10. Ya, kemudian B di sini angka 4, kemudian ditambah A-nya 3 per di sini B-nya 4 dikurang A-nya 3. Oke, langsung aja kita kerjakan. Kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. 4 ditambah 3 7 per 4 dikurang 3 itu 1. S tak hingga sama dengan 10 dikali 7 per 1 yaitu 70. Jangan lupa di sini karena satuannya meter maka kita tambahkan meter. Jawabannya adalah C, 70 meter. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 14. Suatu seri angka terdiri dari 2, 3, 4, 4, 8, 6, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, yang ditanya adalah deret dua angka berikutnya. Oke, kita cari polanya dulu teman-teman. Jadi di sini 2, 3, 4. Nah, coba kita ambil klip ya kayak gini ya teman-teman. 2 dengan 4 apa hubungannya, itu tambah 2 atau kali 2 ya teman-teman. Kemudian kita kelang satu lagi. Jadi kemari 4 dengan 8 itu bisa kali 2 ataupun tambah 4. Coba kita ambil yang tambah 4 karena tadi kita ngambil tambah tadi ya teman-teman. Kemudian 8 dengan 10 tambah 2. 10 dengan 14 tambah 4. 14 dengan 16 tambah 2. 16 dengan 20 tambah 4. Kemudian deret yang selanjutnya yaitu tambah 2. 20 tambah 2 22. Ya teman-teman, di sini kita udah dapat dengan 22 antara opsi C atau D. Kemudian yang ini tadi kita udah ambil angkanya, sekarang kita ambil angka 3 dengan 4. Hubungannya adalah plus 1, kemudian 4 dengan 6 plus 2, 6 dengan 7 plus 1, 7 dengan 9 plus 2. Kemudian 9 dengan 10 plus 1, 10 dengan 12 plus 2. Kemudian di sini pasti plus 1. Plus 1-nya di sini 12 tambah 1 13. Jadi jawabannya adalah 22,13 opsi D, teman-teman. Nah, soal nomor 15. Jika A adalah suatu matriks 3 kali 3, maka determinan matriks A adalah, oke teman-teman, kita cari ya determinan matriks A, yaitu det A sama dengan 1 1 1 P Q R, di sini P pangkat 3, Q pangkat 3, R pangkat 3. Nah, karena mau cari determinan, kita ambil dua kolom lagi ya teman-teman, 1 1 P Q P pangkat 3, Q pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah kita kalikan seperti ini teman-teman. Maka determinan matriks A-nya, det A sama dengan P 1 dikali Q kali R pangkat 3, yaitu Q R pangkat 3. Kemudian ditambah ini kali ini R P pangkat 3 ditambah P Q pangkat 3. Kemudian dikurangi ya teman-teman. Kali silang dari bawahnya P pangkat 3 dikali Q kali 1, yaitu P pangkat 3 Q. Kemudian ditambah Q pangkat 3 R. Kemudian ditambah R pangkat 3 P. Nah teman-teman, karena ini kalau kita cari penyelesaiannya di sini opsinya nggak ada, kita misalkan ya teman-teman, misal P, Q, dan R itu variabel-variabelnya dalam angka 1, 2, dan 3. Sehingga kita peroleh ya, Q-nya tadi berapa? 2 dikali R pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian ditambah R-nya berapa? 3 dikali P 1 pangkat 3 itu 1. Ditambah P-nya 1 dikali Q pangkat 3. Q-nya itu 2 pangkat 3 itu 8. Dikurangi dalam kurung
P pangkat 3 Q. P pangkat 3 itu 1, dikali Q-nya 2. 1 dikali 2 ditambah Q pangkat 3 itu 2, 8, dikali R-nya 3. Ditambah R pangkat 3 itu 27, dikali P1. Oke, kita kerjakan. 2 dikali 27 itu 54, ditambah 3 dikali 1, 3, ditambah 1 dikali 8, 8. Dikurangi 1 dikali 2 itu 2, ditambah 8 dikali 3 itu 24, ditambah 27 dikali 1 itu 27. Saya jumlahkan teman-teman, maka akan kita peroleh di sini 65, kemudian yang di dalam kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 53. Kita kurangin 65 dikurang 53, hasilnya adalah 12. Tugas kita adalah sekarang kita substitusikan masing-masing P, Q, R ini ke dalam matriks ini. Misalnya ini, P kurang Q. P kurang Q 1 dikurang 2 itu min 1 dikali Q kurang R. Q-nya 2 dikurang 3 min 1 dikali R kurang P. 3 dikurang 2, 1. Hasilnya sama dengan 12 enggak, berarti yang A ini bukan ya teman-teman. Kemudian yang B, P-nya 1 ditambah 2 itu 3 dikali Q kurang R. 2 dikurang 3 itu min 1 dikali R kurang P. 3 dikurang 1 itu 2. Hasilnya tidak sama dengan 12, berarti bukan. Yang C, P kurang Q. 1 dikurang 2 itu min 1 dikali Q kurang R. 2 dikurang 3 itu min 1 R kurang P. 3 dikurang 1 itu 2 P kurang Q kurang R. 1 dikurang 2 dikurang 3. Kalau kita cari ya teman-teman, hasilnya nggak sama dengan 12 karena 1 dikurang 2 itu min 1 dikurang 3 min 1 dikurang 3 min 4 ya. Negatif hasil pasti negatif 8. Tidak ya teman-teman, yang C bukan. Yang D, jadi tinggal tersisa D atau E. P tambah Q itu 3 dikali Q kurang R. 2 dikurang 3 itu min 1 dikali R kurang P. 3 dikurang 1 2. Kemudian 1 ditambah 2 tambah 3 itu 6. 6 dikali 2 12 dikali min 1 min 12 kali 3 ini min 36. Salah ya teman-teman. Maka satu-satu jawaban yang benar itu E. Tapi coba kita cari ya teman-teman. P dikurang Q. 1 dikurang 2 itu min 1 dikali Q kurang R. Q-nya 2 dikurang 3 itu min 1 dikali lagi R kurang P. R kurang P. R-nya 3 dikurang P itu 2. Kemudian P tambah Q tambah R. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. 6 dikali 2 12 dikali min 1 kali min 1 itu hasilnya 12. Maka jawaban yang benar adalah opsi E ya teman-teman. Karena sama-sama hasilnya 12.